Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini. Oke, di video kali ini aku masih di MWVC atau Mini World versi Cina. Karena di sini aku akan membahas hal lain ya di update Void Knight ini, yaitu monster-monster baru, monster yang bervariasi dan yang mutasi. Mungkin kalian lihat di video review sebelumnya, kalau monsternya itu cukup banyak ya. Jadi di sini aku akan membahasnya, apakah mereka kuat-kuat? Kita cari tahu di video ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini supaya aktif terus, upload terus channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini ada beberapa monster yang bervariasi dan monster yang bermutasi juga, bisa kalian lihat. Pertama, Boarman. Ini adalah Boarman. Boarman ini biasanya kalau siang tuh selalu tertidur ya, dan bisa kalian temui di mana aja, di miras ya. Dengan HP 80, attack-nya atau serangannya 20, dan speed-nya atau kecepatan larinya itu 200. 200 tuh terbilang normal ya, atau lambat gitu. Dan Boarman ini akan menyerang kalian jika di malam hari. Di siang hari pun bisa nyerang sih kalau kalian nyerang duluan. Oke, langsung saja kita ke variasinya, yaitu Kapten Boarman. Nah, ini adalah variasi dari Boarman ya. Tapi untuk ini berpangkat kapten. Kalau yang originalnya berstatus prajurit ya. Kalau setauku berstatus prajurit. Dan yang merah ini kaptennya. Untuk kaptennya, entah itu siang atau malam hari, dia gak tertidur. Ya, gak seperti yang originalnya tuh, tertidur. Dia gak tertidur. Dan lokasinya itu bisa kalian temui di mana aja, di miras. Tidak di tempat tertentu ya, di mana aja kalian bisa menemui si Kapten Boarman ini. Dengan HP 120, serangannya atau attack-nya 15, dan speed-nya 200, SP-nya lumayan tebal ya dari Boarman biasa, tapi ini untuk attack-nya perlu dicatat, ini jika kalian tidak memakai armor sama sekali ya, attack yang akan dihasilkan segitu. Dan jika kalian bunuh Boarman ini, maka yang akan drop itu kurang lebih sama ya seperti Boarman original, itu gak ada item yang tertentu. Oke, kita lanjut ke variasi lain, yaitu Boarman perwira. Oh, kalau tadi kan kaptennya, sekarang ini perwiranya. Kalau di Mini World ini perwira lebih tinggi dari kapten ya. Jadi ini lebih kuat dari Boarman merah tadi. Dengan HP yang 400 tuh, lebih tebal dari sebelumnya, dan attack-nya 30, lebih sakit lagi. Plus speed-nya itu sama 200. Tapi untuk Boarman ini biasanya memiliki 2 senjata tuh, dan sekali pukulnya tuh sangat sakit sih, seperti yang ku bilang tadi, lebih sakit dari sebelumnya ya. Dan untuk lokasinya, Boarman ini bisa kalian temui di mana aja, sama seperti Boarman yang merah tadi atau kaptennya dan Boarman originalnya, di miras ya. Dan jika kalian membunuhnya, tuh, yang di drop tuh kurang lebih sama, gak ada yang beda gitu, gak ada item tertentu yang khusus gitu, gak ada. Oke, lanjut. Di sini kita ke mutasinya. Nah, ini adalah mutasi dari Kapten Boarman. Ini adalah mutasi dari Kapten Boarman, kapten yang merah tadi, yang ini. Nah, ketika bermutasi jadi ini ya. Tapi kalau Boarman biasa, kayaknya nggak bermutasi deh, atau mungkin sama aja. Dari informasi yang ku dapat, gambarannya seperti ini. Ya, nggak ada Boarman prajurit di sana, nggak ada Boarman original. Yang bermutasi itu hanya Kapten Boarman dan perwira Boarman itu. Untuk lokasinya, seperti yang kalian ketahui, Boarman ini akan muncul ketika Void Night atau malam Void. Jadi di malam tertentu aja ya, Boarman ini akan bermutasi. Untuk HP-nya bisa kalian lihat lebih tebal dari biasanya, dan untuk serangannya sudah pasti lebih sakit dari sebelum bermutasi. Jika untuk speednya atau untuk kecepatan larinya itu sama ya, nggak bertambah gitu, sama aja.
Dan jika kalian bunuh Borman yang bermutasi ini, nah biasanya bakal ada item tertentu yang drop ketika monster void dibunuh, yaitu kalian akan mendapatkan Crystal Void. Bentuknya kayak gini ya, Crystal Void. Aku akan jelaskan nanti. Dan rune ini akan di drop ketika monsternya bermutasi. Sekarang kita lanjut dulu ke Borman mutasi lainnya, yaitu Perwira Borman yang bermutasi. Nah, jadi ini tuh Perwira Borman ya yang bermutasi, perwira yang ini nih. Nah, mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Bisa kalian lihat tuh, perbandingan HP-nya pun lebih tebal ya dari sebelumnya. Dan untuk serangannya sudah pasti lebih menyakitkan. Untuk speednya sih sama aja ya, nggak ada bertambah, nggak berkurang gitu, sama aja 200. Semua variasi Borman atau yang bermutasi mempunyai kecepatan yang sama ya. Jika kalian berhasil membunuhnya, tuh, maka yang di drop pun kurang lebih sama seperti monster yang bermutasi lainnya, yaitu akan mendrop rune dan Crystal Void. Oke, itu adalah untuk variasi Borman dan yang sudah bermutasinya. Sekarang kita coba lihat Spear Goblin ya, atau Goblin yang membuat tombak. Ini dia untuk tampilan originalnya. Untuk originalnya sama seperti Borman, yaitu kalau di siang hari mereka akan tertidur ya. Dan untuk statusnya sama seperti Borman yang original itu, statusnya adalah prajurit dengan HP 100, attack-nya 10, dan kecepatannya sama seperti Borman yaitu 200. Nah, dan ini untuk variasinya, yaitu Kapten Spear Goblin. Ini untuk kaptennya mempunyai HP yang sama yaitu 100 seperti yang originalnya, dan attack-nya 5 loh. Tapi biasanya lebih menyakitkan ya. Dan untuk speed-nya sama 200. Untuk cara menyerangnya sama ya, kalau Goblin untuk cara menyerangnya sama, entah itu bervariasi atau mutasi. Untuk cara menyerangnya sama, yaitu serangan jarak jauh. Untuk lokasinya sama, yaitu di Miras. Kalian akan menemukannya di mana aja. Dan ketika kalian berhasil membunuhnya, maka yang di drop tuh ya item biasa seperti Goblin originalnya. Gak ada item khusus gitu, gak ada item tertentu yang di drop. Sekarang kita lihat variasi perwiranya. Nah, ini dia. Untuk warnanya sama abu-abu seperti perwira Borman yang ada di sana itu, memiliki HP yang lebih tebal dari variasi sebelumnya, yaitu 200. Attack-nya 10, dan untuk speed-nya sama 200. Berlokasi di Miras, kalian akan menemukannya di mana aja di Miras. Dan jika kalian berhasil membunuhnya, yang di drop pun sama ya. Dan sekarang kita lihat versi yang bermutasinya. Nah, ini adalah Kapten Goblin yang bermutasi. Seperti informasi yang kudapat, kalau yang bermutasi ini tuh berasal dari Kapten Goblin, bukan dari Goblin originalnya yang tidur itu. Memiliki HP yang lebih tebal dari yang sebelum bermutasi, yaitu 150. Attack-nya jadi 10, dan speed-nya sama 200. Kalau soal lokasinya ya di Miras, tapi harus nunggu malam void dulu untuk bermutasi. Jika kalian berhasil membunuhnya, kalian juga kurang lebih akan sama seperti Borman yang bermutasi tadi, yaitu akan mendapatkan kristal dan rune. Dan selanjutnya di sini ada perwira Goblin yang bermutasi dengan bentuk yang lebih menyeramkan ya dari sebelumnya tuh. Bahkan topengnya juga lebih besar ya. Dengan HP yang lebih tebal dari yang sebelum bermutasi, yang ini 300 dan yang belum bermutasi itu 200. Begitupun dengan attack-nya, jadi bertambah menjadi 15. Untuk speed-nya sama 200. Jika kalian di mode survival, untuk Goblin selain membawa tombak dan ketapel, mereka juga akan membawa panah ya tuh. Oke teman-teman, karena yang bervariasi sudah kita lihat semuanya, sekarang kita coba lihat yang bermutasinya, yaitu monster dari Joki dulu. Kalian pasti sudah tahu dengan makhluk kecil ini yang bernama Joki dengan HP 120
attack-nya 30, dan untuk speed-nya 250. Wah, ini lebih kenceng dari sebelumnya nih. Dan ini untuk joki yang sudah bermutasi. Oh, lihat. Untuk HP-nya pun kalian sudah bisa lihat ya, perbandingannya. Yang sudah bermutasi itu lebih tebal dibandingkan yang sebelum bermutasi. Untuk attack-nya pun bertambah menjadi 45, dan untuk speed-nya sama 250. Tetapi kemampuan lainnya, joki ini kemampuan berlarinya jadi meningkat ketika bermutasi. Nih, kita coba ya, kita coba lihat nih. Tuh, bisa kalian lihat kan tuh, cepet banget. Tuh, cepet banget tuh. Tuh. Jadi kalau kalian ketemu dengan joki ini di mana aja, lebih tepatnya di Miras saat malam Void naik, mungkin kalian harus cepat bunuh ya, karena joki ini bisa mengejar kalian dan kalian pasti akan terkejar. Ketika kalian berhasil membunuhnya, maka yang akan di-drop pun sama seperti monster-monster yang bermutasi sebelumnya, yaitu rune dan kristal void seperti ini. Nah, yang tadi kan joki, sekarang kita lihat bomb egg. Nah, ini untuk bomb egg. Mungkin tidak asing lagi makhluk mengesalkan ini untuk kalian. Kalau bomb egg ini memiliki ledakan yang bisa menghancurkan rumah survival kalian. Tetapi di sini bedanya bom egg original yang merah ini aku tidak menemukannya di Miras gitu loh. Aku tidak menemukannya sama sekali. Aku hanya menemukan bom egg ini di Flamas. Dan untuk bom egg yang ada di Miras, mereka itu udah otomatis bermutasi gitu, tanpa harus menunggu malam Void atau Void naik. Untuk HP bom egg biasa itu 120. Dan attack-nya 5. Attack-nya 5 itu belum dengan efek ledakannya ya. Kalau tambah efek ledakannya itu lebih sakit lagi. Dan untuk speed-nya 200. Nah, dan ini untuk Bomb Egg Void atau yang bermutasinya. Memiliki HP 160, lebih tebal dari sebelumnya. Dan attack-nya 4, belum dengan efek ledakannya ya. Dan untuk speed-nya agak bertambah, sama-sama 200. Kalian mau tahu kemampuan meledaknya seperti apa? Jadi sebelum dia meledak itu kita disedot dulu gitu, kayak black hole gini ya. Tuh, kita disedot dulu, baru deh meledak. Tuh. Ini lebih bahaya ya dari bom egg sebelum bermutasi. Jika kalian berhasil membunuhnya, kalian tidak akan mendapatkan crystal void. Yang hanya kalian bisa dapatkan adalah rune dan item lain. Nah, itu kan untuk monster-monster daratnya. Sekarang kita ke monster-monster lautnya. Monster laut di sini itu hanya kapal bajak laut ya. Aku akan tunjukkan langsung kepada kalian tiga-tiganya. Di sini ada kapal bajak laut yang kecil, kapal bajak laut sedang, dan kapal bajak laut besar. Bisa kalian temui di laut lepas. Jika kalian mendekati mereka di mode survival, mereka akan mengeluarkan bom yang cukup bikin kalian kesal gitu. Nah, dan ini untuk versi mutasinya. Kapal bajak laut kecil Void, kapal bajak laut sedang Void, dan kapal bajak laut besar Void. Ini untuk perbedaan HP-nya, attack-nya, speed-nya. Kurang lebih sama ya, tidak bertambah gitu, meskipun mereka bermutasi. Lalu, apa dong kemampuannya? Nah, kemampuan barunya ketika bermutasi adalah mereka bisa menghilang. Oh, itu lebih menyeramkan loh. Kalian tidak akan bisa melihatnya gitu. Itu kemampuan baru mereka ketika sudah bermutasi. Dan ketika kalian bunuh atau hancurkan kapal bajak laut ini, mereka akan drop para bajak laut ya. Dan untuk para bajak lautnya biasa aja. Dan untuk peti yang di drop isinya kurang lebih sama dengan kapal bajak laut yang sebelum bermutasi. Nah, terakhir aku akan mencoba menjelaskan sedikit tentang Crystal Void yang kalian dapatkan dari monster-monster tadi. Jadi Crystal Void ini, jika aku baca di bagian deskripsinya, artinya adalah
kristal yang terlahir dengan kekuatan void dapat mengubah makhluk dan tumbuhan tertentu. Di sini tertulis dapat mengubah makhluk dan tumbuhan tertentu. Seperti apa tuh maksudnya? Aku coba ke beberapa tumbuhan, ini gak berhasil sih. Tuh, bahkan tumbuhan lonceng pun ini yang kalian kenal gak berubah loh ketika aku klik tuh. Dan di deskripsi tadi, makhluk yang dimaksud itu bukan monster ya, melainkan hewan. Entah itu rusa, badak, atau dango. Jika kalian klik mereka dengan kristal void ini, mereka akan bermutasi. Tuh, mereka akan bermutasi menjadi void seutuhnya ya. Mungkin aku tidak akan bahas secara detail, jadi kurang lebih manfaat dari kristal void adalah seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah variasi-variasi monster dan monster-monster yang sudah bermutasi. Gimana? Apakah kalian jadi lebih penasaran dengan keberadaan Void Knight ini? Coba dong komen di bawah. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini. Sampai jumpa di next video. See you!